Bagaimana jika benda-benda tua ini ada di sini? Di kota besar yang kita kenal Jakarta serba modern, masih menyimpan benda-benda usia ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun. Bagaimana jika setiap keris, topeng, dan foto lama masih menyimpan cerita yang belum selesai? Dan malam ini, kita akan masuk ke ruangan yang penuh dengan benda-benda kuno tempo dulu sampai dengan yang mistis penuh misteri. Dan kita akan melihat dan memasukinya. Kita akan mengulik video ini lebih dalam, dan tonton sampai selesai, agar kita dalam kesehatan, panjang umur, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Hingga rezeki bagi yang sudah subscribe channel ini, mari kita kupas semua yang ada di ruangan ini. Keris antik panjangnya hampir 2 meter, dan usianya sudah ratusan tahun, masih tetap terjaga, tak lekang oleh waktu dan zaman yang terus berganti. Patung-patung kuno yang masih ada, berbaris seperti sedang berdiri memandangi kita, membuat suasana menjadi kembali ke zaman dulu yang penuh dengan alam dan keindahan dan ketentraman. Di tempat ini, ada ratusan peninggalan zaman dulu. Ada yang katanya membawa keberuntungan, ada yang dipercaya menjadi penjaga, dan ada juga yang membuat pemiliknya mengalami kejadian di luar logika. Sebagian orang menyebutnya hanya benda biasa, tapi yang lain percaya setiap benda menyimpan energi dari masa lalu. Dan malam ini, kita akan membuka satu persatu kisahnya. Lihat ruangan ini, dinding penuh lukisan tua, topeng-topeng yang seperti memperhatikan dari kejauhan, foto-foto lama yang seolah menyimpan rahasia. Di sudut sana ada keris tua. Di sisi lain ada tongkat dan ukiran kayu yang usianya mungkin sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Orang-orang dulu percaya, benda bukan sekadar benda. Mereka percaya setiap benda memiliki isi, memiliki sejarah, bahkan memiliki penjaga. Dan semakin tua bendanya, semakin kuat cerita yang melekat. Di Nusantara, keris bukan hanya senjata. Bagi sebagian orang, keris adalah simbol kehormatan, kekuatan, dan spiritualitas. Konon, ada keris yang diwariskan turun-temurun dan tidak boleh dipindahkan sembarangan. Bahkan, ada cerita seorang kolektor pernah membeli keris tua dari sebuah desa terpencil. Awalnya biasa saja. Namun setiap malam, terdengar suara langkah di rumahnya. Lampu sering mati sendiri. Dan anehnya, anjing peliharaannya selalu menggonggong ke arah lemari tempat keris itu disimpan. Ketika keris itu dikembalikan, gangguan tersebut perlahan menghilang. Cerita seperti ini terus berulang di banyak tempat. Benar atau tidak, semuanya kembali kepada kepercayaan masing-masing. Jenglot adalah makhluk mistis berukuran kecil sekitar 10-17 cm, berbentuk seperti manusia keriput, berambut panjang, bertaring, dan berkuku panjang yang populer dalam mitologi Indonesia. Dipercaya sebagai benda keramat atau jimat, jenglot sering dikaitkan dengan ilmu hitam. Konon butuh darah untuk makan, dan diperjualbelikan sebagai jimat. Fisik jenglot berbentuk seperti boneka atau mumi berukuran kecil. Kulit coklat gelap atau hitam, keriput, bertaring panjang, dan memiliki rambut serta kuku yang panjang. Asal-usul dan mitos sering dikaitkan dengan hasil praktik sihir atau orang sakti zaman dulu. Beberapa pandangan menganggapnya sebagai benda keramat untuk ritual roh leluhur. Sementara sebagian lain menganggapnya mitos belaka. Maaf ya, direkam, maaf ya, numpang-numpang. Di dinding utama, tergantung sebuah prasasti kayu yang kusam dimakan zaman. Wewaler limanggi prekara 5 pantangan suci, atau Pancawalika. Ini bukan sekadar pajangan, ini adalah sumpah gaib yang mengikat siapapun yang melintasi ambang pintu ini. Kudu tresna, sapa padaning hurip, kita diwajibkan mencintai sesama makhluk hidup. Namun ingat, jangan sekali-kali melanggar hukum negara, dan jangan menembus batas yang bukan semestinya. Sebab di rerang kene akhir tertulis jelas, tempat ini tidak butuh teman, tidak butuh musuh. Yang dibutuhkannya hanyalah kabecikan kebaikan mutlak. Siapa yang melanggarnya, kutukan waktu akan mengurungnya selamanya. Tidak semua benda mistis dianggap menyeramkan. Sebagian justru dipercaya membawa perlindungan dan keberuntungan. Ada batu akik tertentu, ada ukiran kayu tertentu, dan ada jimat peninggalan leluhur. Banyak orang percaya, energi dari doa dan niat baik pemilik sebelumnya masih tertinggal di benda tersebut. Karena itu, benda-benda lama sering dihormati. Bukan untuk disembah,
tetapi sebagai pengingat sejarah dan perjalanan manusia. Pertanyaan terbesar sampai hari ini adalah, apakah benda-benda ini benar-benar memiliki energi? Atau semua hanya efek pikiran? Manusia, sebagian orang percaya penuh, sebagian lagi menganggap itu hanya sugesti. Namun satu hal yang pasti, semakin tua sebuah benda, semakin panjang cerita yang menempel padanya. Dan terkadang, yang membuat kita takut bukan bendanya, tapi imajinasi kita, kesalahan-kesalahan kita selama ini. Cangkang kura-kura raksasa. Ada tempat-tempat di dunia ini di mana waktu seolah berhenti berputar. Tempat di mana setiap sudutnya menyimpan rahasia leluhur dan setiap bendanya memiliki nyawa. Selamat datang di Omah Kuno, sebuah ruang sakral tempat bertemunya dunia nyata dan legenda yang terlupakan. Lihatlah lelaki itu, sang penjaga. Dia duduk di sana bukan karena kebetulan. Di dalam ruangan yang dipenuhi ratusan keris pusaka yang haus akan doa, dia memikul beban sejarah yang berat. Di atas kepalanya, bayang-bayang wayang kulit menari tanpa suara, menceritakan perang Baratayuda yang tak pernah usai di alam batinnya. Di sekelilingnya, mata-mata yang tak lagi bernyawa mengawasinya, sang menjangan yang membeku dalam kegagahan, dan sang burung surgawi yang sayapnya terkunci dalam keabadian. Mereka adalah saksi bisu dari masa kejayaan kerajaan tempo dulu yang harus tetap dia jaga sampai kapanpun, yang potretnya tergantung tinggi, menjaga wibawa ruangan ini tetap menyala. Keris adalah simbol kehormatan, kekuatan, dan spiritualitas. Konon, ada keris yang diwariskan turun-temurun dan tidak boleh dipindahkan sembarangan. Tidak semua benda mistis dianggap menyeramkan. Sebagian justru dipercaya membawa perlindungan dan keberuntungan. Ada batu akik tertentu, ada ukiran kayu tertentu, dan ada jimat peninggalan leluhur. Banyak orang percaya energi dari doa dan niat baik pemilik sebelumnya masih tertinggal di benda tersebut. Karena itu, benda-benda lama sering dihormati, bukan untuk disembah, tetapi sebagai pengingat sejarah dan perjalanan manusia. Inilah warisan kuno yang tetap harus dijaga, warisan rahasia sang penjaga waktu. Mungkin benda-benda ini hanyalah saksi bisu sejarah. Mereka melihat manusia datang dan pergi, melihat zaman berubah, melihat generasi berganti. Namun, di antara semua benda magis ini, misteri terbesar tersimpan di atas meja kayu. Sebuah kotak batu kuno bertuliskan kalimat suci, Bismillahirrohmanirrahim. Maaf ya, direkam, maaf ya. Numpang-numpang. Oh, ya Allah. Apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Oh, ini Batara Karang juga. Ya Allah. Oke. Oh. Oke, udah. Terima kasih. Cukup. Batara Karang merujuk pada beberapa hal dalam konteks budaya Indonesia, terutama terkait mitologi Jawa atau Sunda, benda antik, dan mistisisme. Ini sering dikaitkan dengan ajian Batara Karang, ilmu gaib tingkat tinggi untuk kekebalan, serta benda antik berupa jenglot atau batu unik yang dipercaya memiliki kekuatan magis atau keberuntungan. Ilmu atau ajian Batara Karang, ilmu gaib Jawa atau Sunda yang dipercaya memberikan kekebalan terhadap senjata dan api, bahkan konon bisa melelehkan lawan. Kisah ajian ini sering dikaitkan dengan kekuatan tak tersentuh, termasuk dalam legenda Raden Wijaya. Omah Kuno bukan sekadar museum, ia adalah portal waktu, tempat di mana emosi, legenda dan darah para leluhur menyatu dalam keheningan. Kita hanya pengunjung sesaat, namun pesan mereka abadi. Jagalah kebaikan, atau kamu akan menjadi bagian dari benda mati yang terpajang di sini.